perkenalan dulu ya Kak. Hmm. Kakak yang Samsudin namanya siapa? Nama saya Ronald atau alias Mehmet juga, jadi terserah mau panggil Ronald mau panggil Mehmet. Iya. Kakak yang ini Kak? Nama aku Linia Rina, biasa dipanggil kakak Brownitit sih. Kadang-kadang orang ngomong kakak Brownitit, tapi panggil Lini aja sih, aku lebih nyaman. Oh iya, baik. Halo Kak, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri? Baik, alhamdulillah. BTW kakak berapa saudara sih Kak? Aku 5 saudara. 5 saudara. Kalau aku sama aku 5 ya? 4 sama aku 5. Oh, Ada iya. 5 saudara. Kalau Kak Mehmet sendiri anak berapa? Saya anak ketiga. Kak Lininya Anak pertama. anak pertama ya. Terus Kak, yang kita lihat ini kakak ini kan maksudnya terkenal di Instagram, terus di Brau juga siapa sih yang tak kenal Kak berdua ini kan? Nah, terus tuh gimana sih Kak awal ceritanya kakak bisa dikenal di Brau? Awal mula, kamu deh Kamet. Kakak dulu lah. Kamet dulu deh. Kalau awal mula ini dikenal gara-gara aku dancer kali ya. Iya. Gitu, jadi yang bikin dikenal itu karir dancernya sih, baru baru merambah ke dunia lain. Terus kali ini sendiri Kalau aku tuh pertama kali dikenal di Brau ini karena memang jualan ya. Awal mula aku kesini tuh memang bisnis, jadi kenal sama orang ya karena aku jualan, karena berhubungan banyak orang yang datang ke toko, akhirnya kenalan, deket gitu. terus kan kita ke Kang Mehmet dulu. Kang Mehmet ini kan maksudnya usaha lainnya apa Kak? Yang kita lihat kan kakak ini sekarang banyak buat gaun priwet, terus ngedekor. Itu gimana ceritanya dari ngedance terus langsung priwet? Atau Nggak gimana? nyambung ya Iya, sebenarnya. nggak nyambung Kak. Tapi mungkin rezeki kali ya. Iya. Kalau sekarang kan jadi kita nggak stuck di satu usaha aja kan. Karena kita nggak bisa ngandalin satu usaha juga, ya kita jadi ngelebarin di usaha-usaha lain. Nah kalau dekor itu mungkin awalnya sih iseng ngerjain projectnya temen, karena dia mau bilang, Kak, aku mau ulang tahun nih, tadi dekorin, ya udah sini aku dekorin kayak gitu. Tapi itu free, nggak minta bayaran gitu. Di situ sekalinya pas aku post banyak yang tertarik, jadi disitulah usaha dekor berkembang. Terus Kak kalau gaun priwet itu Nah, gimana? kalau gaun priwet ya sama juga sih, modal Minta iseng bantuan juga ya, juga. minta bantuan teman kan, modal kepercayaan aja. Kebetulan ibu kan penjahit, kalau aku ini ya bantu desain aja. Jadi ada teman yang minta, Met aku mau priwet dong, bantuin ini gaunnya. Ya udah. Konsepin gitu ya. Iya, konsepin. Udah aku konsepin, aku buatin, habis itu post lagi, ya udah rame lagi. Iya, Viral lagi. Terus buat kali ini kesibukan Kakak apa sekarang? sekarang tetap sama jualan, tapi ini lebih ini sih, karena kan sekarang aku Oriflame juga, lebih sibuk juga. Terus tuh dia tetap sih jualan aja sih ya. Terus kan kakak ini usaha. Kan awalnya usaha nih Kak, datang ke Brau. Nah usahanya itu langsung di toko atau gimana? Pasti ada prosesnya kan? Ada proses lah. Proses. Dulu awal mula aku ke Brau ini modal 0 followers. Iya. Ibaratnya di Brau ini dulu nggak pernah tahu namanya Instagram, bener nggak sih tahun 2000 berapa gitu Instagram tuh kayak Udah lama banget tuh. lama banget. 2016. 16 ya, 16 sampai 15 gitu kalau nggak salah. Itu Instagram tuh nggak ada. Sedangkan di tempatku Instagram tuh yang naik-naiknya gitu loh. Sedangkan Iya, di sini masih Facebook kan. iya, betul. Yang aku bingung, kenapa sih orang anak mudanya kok nggak main Instagram gitu. Jadi aku bikin lah online shop lewat Instagram. Itu sampai sekali nggak ada yang beli, bayangin. 1 bulan, 2 bulan itu nggak pernah ada yang beli. Tapi aku tetap kayak nggak apa-apa, mungkin karena aku belum fokus. Waktu itu posisi aku masih kuliah kan, masih Iya, di Samarinda, jadi iya. belum di Brau. Oh inilah kata orang, kalau nggak fokus nggak jalan gitu loh, karena aku nggak ada di sini. Udah, terus tuh aku suruh mertua aku jual, Ma ikut deh bazar di Expo. expo di Pasar. Wilayah ya, Iya, kemarin iya, itu. iya. Ikut di situ, itu juga yang beli, ya ampun bisa hitungan jari lah ibaratnya. Nyewa tempat kan mahal tuh, nggak nutup sama sekali.
Nah terus tapi aku nggak pernah patah semangat, tetap aku jual aja, terus promosi, akhirnya ada yang melirik, terus ada yang beli misalnya kan beli, terus aku chat dia deh di DM Instagram, Kak nanti tolong dipromosiin ya tag kita, aku bilang gitu. Dan dulu di sini tuh kayak orang nge-tag itu tuh kayak seneng banget, karena di Instagram kan kayak mati lah ibaratnya, nggak ada. Jadi dia nge-tag itu tanpa kita minta pun dia nge-tag terus sampailah sekarang ini, ibaratnya malah sekarang ini jarang udah orang mau nge-tag karena kayak ngapain sih aku yang tapi katanya bilang di endorse ya di endorse. Nah kalau dulu nge-tag itu kayak ih bangga banget aku di sini gitu loh. Jadi orang tuh kayak pamer-pameran gitu sih awal mulanya. Terus Kak, yang Kakak bilang itu pas Kakak langsung pindah nggak sih? Yang Kakak belum ya? Belum pindah. Aku pindah itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nah itu aku pindah, terus itu udah lumayan, aku udah ditahu orang karena aku memang sering DM-an sama customer. Terus itu pas di Samarinda, aku kan punya banyak temen, bukan punya banyak temen sih, kayak ngumpulin online shop yang mati juga tuh di Instagram. Aku kumpulin, aku satuin jadi satu frame. Ibaratnya aku bikin dulu di Line, dulu kan grupnya Line ya, grup itu di Line. Jadi aku bikin namanya SFS Brow. Jadi tugasnya SFS Brow itu apa? Mempromosikan akun satu dengan akun lainnya. Yang akhirnya, oh ini jual baju, oh ini jual ini, oh ini jual ini tuh makin tahu gitu. Itu aku dulu pindah. Setelah aku pindah, aku adain pertemuan. Nah, aku adain sama anak-anak yang aku di grup itu kan, kita ngumpul yuk, kenalan. Kan kebetulan aku udah ada di Berau. Terus aku kenalan. Jadi makin dekat, makin luas tuh pertemanan. Makin tahu, oh ini jualan ini, tempatnya bagus gini-gini. Padahal aku jualan nggak di toko loh itu, cuman di rumah. Cuman petakan kecil aja di rumah, cuman modal 1 etalase. Dulu iya, di rumah mertua aku kan, jalan anggur. Sudah pernah beli ya. Kalau Nisa udah biasa dia beli di aku. Lanjut ke Kak Mehmet, kan ke Kak Mehmet ini kesibukannya yang kita lihat endorse ya Kak. Itu endorse-nya ini dibayar atau gimana Kak? Tarifnya gitu ya, tarifnya. Kalau awal-awal sih free ya, free karena niatnya itu juga buat ngebantu aja sih, nggak mau cari keuntungan. Kenapa? Karena mikir kasian nih kalau osel-osel yang kecil ya, baru apalagi yang modalnya minim gitu kan. Kalau dipikir dia ngasih produk kita berapa, terus nanti bayar ke kita berapa, belum kurirnya lagi gitu kan. Nah, beda kalau all shop besar sih nggak masalah kan. Cuma itu modal awalnya itu niat awalnya itu membantu. Tapi sekarang aku kenakan di tarif untuk per endorse itu 12.000. Tapi 12.000 itu aku sumbangkan nanti untuk ke saudara-saudara kita yang ada di jalan atau di panti asuhan. Itu aku akumulasikan di tiap hari Jumat. Jadi fee-nya itu nggak aku ambil, itu nanti aku bakal sumbangin. Tiap hari Jumat Kak? Tiap hari Jumat. Terus kali ini kita kembali lagi ke kali ini yang tadi kali ini bilang grup lain SFS Berau itu masih ada nggak sampai sekarang? Udah nggak ada sih, karena yang dalamnya udah jadi semua orangnya, udah nggak ada lagi. Orang-orang Berau, orang-orang yang punya usaha di Berau. Tapi beberapa yang di dalam grup itu gabung satu sama kami jadi komunitas. Nah, namanya Komunitas Wirausaha Muda Berau. Mungkin kalian sudah pernah tahu kan, kita pernah ngadain acara juga 2 kali dan itu alhamdulillah meledak sih, karena kan memang terkonsep. Habis itu yang jalankan anak-anak muda di Berau gitu. Terus grup kalian itu ada dari pemerintah, naungannya gitu. Naungannya ya naungan pemerintah. Cuman nggak terlalu aktif lagi sih sekarang, kurang gitu loh. Terus yang kalau berdua ini kan yang kita lihat aktif banget di IG ya, Instagram. Terus Kak Mehmet sendiri juga ngendorse. Nah, kan Kak ini masa pandemi Covid gitu, nah ini maksudnya berdampak nggak sih sama endorse Kakak, usaha Kakak kan juga usaha priwet dan dekor ya. Nah, ini aku jawab yang usaha aku pribadi dulu ya. Kalau usaha pribadi ya berdampak sekali sih, apalagi di awal pandemi itu di Maret ya, di Maret itu kan, apalagi yang betul-betul lockdown itu ngaruh banget sih, pendapatan juga
dan jahitan tuh nggak ada sama sekali yang itu masa-masa apa ya, anak-anak mau perpisahan itu jahitan itu pada masuk. Tapi pada di cancel karena kan nggak jadi perpisahan. Terus baju buat kondangan juga nggak ada. Itu betul-betul turun banget sih kayak gitu. Itu berdampak. Nah, tapi untung aja ini kita putar otak, kita jual masker kayak gitu. Nah, tapi kita maskernya itu lebih banyak yang order itu untuk disumbangkan karena kita jualnya cuma 5.000 per piece kayak gitu. Itu murah sekali dibandingkan yang lain karena kita juga selling itu buat sosial kayak gitu. Dan itu lumayan sampai 2.500 piece. Iya, saya juga sempat sih Kak lihat di Instagram Kakak ngantar nih sampai ke Birang. Iya, pakai ongkos Kak? Iya. Pakai ongkos Kak? Enggak. Oh, Free. Tapi ya karena dia baik dikasih ongkos. Oke, itu kalau yang usaha pribadi ya. Kalau kemarin malah endorse malah naik sih. Mungkin karena efek orang bingung kan. Iya, betul. Semuanya berdampak jadi banyak yang Minta jualan. Iya. Jadi dulu itu malah kalau kemarin pas awal-awal pandemi itu malah banyak banget endorse itu tiap hari nggak putus. Kalau itu untuk yang endorse ya. Terus kalau kali ini kan banyak banget usahanya ya, salah satunya Brownie Dip nih. Iya. Itu berdampak nggak sih Kak? Berdampak banget. Berdampak banget ya. Ibaratnya 60-70% tuh dampak. Terus ya ada itu bangunnya. Terus gitu kan, Kak. terus ngatasinya Kak? Kita mau muter otak sih untuk jualan yang lain. Memang kan orang Brau ini nggak ada mall ya. Jadi orang itu kayak haus akan makanan. Kalau misalnya kayak pernak-pernik dia nggak mungkin mau beli, tapi kalau makanan unik dia pasti akan beli. Nah, aku ngakalinnya gitu, aku jualan makanan. Dan akhirnya pas bulan Maret juga ya, bulan puasa itu ya. Nah itu aku tuh down banget tuh, sampai yang katanya orang mungkin nggak nyangka kalau aku sampai beli pampers anak aja nggak bisa gitu loh. Pampers cuma harganya berapa sih? Iya, itu nggak bisa, sakingnya tuh down banget ibaratnya gitu. Aku muter sama suami, kita jualan apa ya yang pendapatan tiap hari tuh ada gitu loh. Walaupun modal tersisih, keuntungan tuh langsung ada di depan mata. Nah, jual makanan. Dan di Maret aku lihat omset makananku, ih gila juga ya, beli makanan laris juga, setiap bikin habis gitu loh. Padahal modal nggak sampai 500.000, paling 300-an ribu aja, beli dikit-dikit kan. Makin kesini aku bilang, oh ya udah kita open makanan aja, aku bilang kan, siapa tahu jodohnya gitu loh, maksudnya cocok. Nah makanya aku pas bulan April itu aku udah coba-coba untuk buka jejak kopi. Dan alhamdulillah jejak kopi yang angkat. Kebetulan ini aku ada bawa produknya nih. Nah ini biar kalian cobain, rasain gimana. Udah pernah coba belum sebelumnya? Kalau aku sih pernah sih. Pernah ya? Iya. Oh iya ini. Nah ini dia. Wah, makasih banget ya Kak. Iya. Nah ini cobain kita ini cobain aja dulu. Kamu mau yang mana? Ini Dalgona green tea. Ini kalau pakai jatuh. Ini aku yang ada regalnya. Regalnya Si sih telepon. Ini kopi nih sebenarnya nih. Nah ini kopi. Ini minuman sebenarnya. Terus Kak, kita sambil bincang aja. Boleh. Ini bincang santai aja ya. Nah ini kan telepon ini yang kita tahu ini kue Kak. Iya. Jadi masalahnya kemarin itu lagi booming banget kan. Iya. Telepon apaan sih? Telepon aku bilang. Pergilah aku cari referensi. Jadi semua menu yang ada di jejak kopi itu adalah menu aku sama suami. Nggak ada contek menu orang, aku nggak ada. Iya. Terus namanya juga kami kembangin sendiri. Gitu. Jadi aku bilang ya udahlah cobain aja es klepon. Berkali-kali aku cobain es klepon ini gagal. Dan akhirnya kita dapat waktu terakhir kali kan udah kayak ya udahlah nggak usah jualan lah, nggak dapet rasanya gitu. Ternyata pas bikin terakhir suami langsung ya udahlah bikin aja lagi, siapa tahu berhasil. Ya udah kami coba dan akhirnya cobain ke teman-teman kan, ini enak banget ini rasanya klepon, coba dicobain gimana, benar nggak rasa klepon? Ya aduk dulu deh. Kalau ini kopi nih. ada buat rasa lucu juga sih, dan bener-bener kayak kue. Kayak kue kan, Iya, tapi itu unik iya. gitu loh. Tapi minuman, dalam bentuk minuman. Lucu banget kan. Kita lanjut tadi ya Kak. Ini buat Kak Memet ya. Yang nggak tahu kan Kak Memet di Berau dikenal sama orang Berau.
dengan bakat dan karyanya, potensinya, Iya. dan suka bantu orang. Perasaan kakak sendiri gimana sih? Sama diri sendiri itu gimana? Merasa bangga nggak sih? Banyak membantu orang. Rasa dia campur aduk sih, suka duka. Suka ada suka Ah, ya pasti kan hidup kayak gitu balance ya. Ada suka, ada duka, ada positif, ada negatifnya juga. Makin dikenal, makin enak sih kalau kita mau ngapa-ngapain gitu kan. Kita punya ide mau bantu orang, ketika kita punya nama besar, kita lebih didengar kayak gitu. Tapi ya banyak yang suka, ada juga yang nggak suka dong. Ya kan kita nggak bisa tutup mata kayak gitu, ya nggak bisa kan. Dan kalau perasaan senang sih, senang gitu. Jadi kayak bangga juga apa ya? Nggak nyangka juga kalau ada sampai di tahap Titik ini. yang sekarang ini. Siapa yang tahu, kalau kalian nggak tahu kan, kalau aku dulu sekolah tuh bertahannya jualan bensin. Nggak tahu sih. Nggak. Nggak tahu kan? Cerita. Ayo, Cerita aku coba. SMA. Ya, aku aja nggak tahu. Nggak tahu kan cerita. Nah, ini tapi makasih juga sih buat Anyo sih ya. Sebenarnya kayak ya sekarang sih sebenarnya belum aku mau buka semua kan, tapi karena sukses menurut aku belum banget ya kan, belum ada di tahap ini gitu kan. Tapi karena ini masih ada proses ya, aku mau share aja sedikit gitu kan. Apa ya, dulu karena aku ini anak yatim ya kan, jadi ibu cuma sendiri kan, jadi aku tuh SMA cuma jualan bensin rinding gitu. Nah habis itu jadi bertahan hidup ya, karena aku tipe kalian udah mau nyusahin sih kayak gitu kan, jualan bensin kayak gitu sampai tengah malam, pulang sekolah udah buka kios terus SD demi ini memenuhi kebutuhan sekolah. Kalau puasa aku jualan cendol jadi Cendol kan? iya, Cendol di cendol di ada sekeluarga sih kayak minta tolong. kalau kan puasa kan ada kan sebulan kan kita liburan ini itu ayo siapa yang tahu kalau Nggak ada. nggak ada ya kayak gitu. Jadi ini perdana baru dibuka dia. Iya. Biasanya kan Pak Mehmet kalau di Instagram pasti ada cerita gitu kan, kalau hari-harinya harus membantu orang gini-gini ketemu gitu kan. Ya itu makanya aku bilang tuh apa ya, nggak, kalau senang nggak nyangka juga siapa yang tahu perjalanan seorang anak jual bensin ya kan bisa ada duduk di sini ya kan kayak gitu sih, senang. Terus kalau aku kan memang cita-citanya tuh gini sih, kalau orang kan nggak, kalau aku nggak muluk-muluk sih, kalau cita-citanya orang tuh pengen jadi dokter, jadi polisi gitu kan. Kalau aku tuh nggak tahu ya, dari kecil tuh cuma tanamin dalam hati pengen jadi orang yang bermanfaat. Nah mungkin sudah ini dikasih jalan sama Allah, punya nama, ya udah aku manfaatin buat bantu orang juga gitu sih. Terus kalau kali ini ya, yang kita tahu kan kali ini ngendorse, tapi jarang sih aku lihatnya di Instagram. Kenapa sih kak nggak ngendorse? Kan kita tahu nih kakak nih sama aja, sama dengan kakak Impactnya gede lah ya. Iya, gede banget. Lebih tepatnya tuh kadang-kadang ya aku tuh gimana ya, maaf aja nih, mohon maaf sebelumnya ya aku ngomong mungkin ada yang tersinggung atau gimana. Iya. Aku tuh beberapa kali nerima endorse, terus tuh kadang makanannya tuh kadang nggak sesuai sama selera aku, dan aku endorse kan kita harus bilang kalau ini makanan enak gitu, dan berkali-kali ditegur sama teman-teman dekat juga, kamu nih gimana sih, ini nggak enak, kamu udah beli banyak gitu. Nah tapi aku walaupun aku bilang, aku namanya juga endorse, kita selalu bilang enak, tapi aku negur si penjual, kak ini kurangnya gini, ini kurangnya gini, aku bilang gitu. Karena aku maklum sih, ibaratnya kan berau, mungkin nggak keluar kota, nggak tahu rasa, ibaratnya gitu. Yang harusnya tuh begini, dirubahnya menjadi seperti ini. Nah itu sih, makanya aku close endorse lebih tepatnya, karena aku nggak mau setiap yang aku, kan kadang temen-temen males beli kalau di yang endorse ntar bohong gitu. Jadi aku nggak mau lagi, karena berkali-kali aku dapat yang kayak gitu terus. Dengar dari teman atau Iya, teman langsung ngechat pokoknya berkali-kali itu. Memang sih, tapi itu zaman tahun 2017. Kalau sekarang udah makanan udah enak-enak banget yang
yang buka di Brau udah maksudku udah Lumayan. udah tahu rasa gitu loh, karena kan anak muda lah ibaratnya, dia lebih oh ini enak ini enggak udah gitu. Kalau dulu tahun 2017 aku selalu digituin karena mungkin orang nggak tahu rasa ya masih. Nah, terus kalau kami dari ceritanya kali ini nih kita kayak gitu, kami ini kan sekarang masih endorse kan. Nah, jadi gimana sih Kak cara bedain kalau misalnya makanan ini nggak enak, cuman Kakak bilang enak nih, gimana sih Kak cara ngatasinnya itu? Kayak sih dapat makanan Iya. Nggak enak sih, pasti ada dong, pasti ada, nggak pernah kalau nggak enak nggak ada ya, tapi nggak cocok. Iya. gimana tapi cara ngatasinnya? Kalau aku bingung juga sih kalau dibilang nggak enak itu karena kayak gini. Ketika aku bilang ini enak banget, tapi yang teman aku ini bilang biasa aja. Kayak aku pernah lihat nih, ini perbandingan aja ya. Satu contoh kasus gitu. Jadi aku punya teman tuh, jadi aku tanya, Beb ini di pentol di mana? Bakso. Terus dia bilang beli di sini Kak, gitu kan. Aku coba lah. Pokoknya sebelum aku itu dulu enak apa ini mantul. Ini chat personal ya. Iya. Kalian pergilah ke sana. Biasa aja. Nah gitu, jadi kayak kalau masalah lidah tuh nggak ada takaran sih kayak gitu. Nah ini kalau dibilang beda-beda. Kalau dibilang nggak enak nggak juga sih, cuma paling kurang. Kayak kalau aku kayak segi rasa. Iya, segi rasa. Kalau dibilang enak tuh nggak ada juga sih. Harusnya kriuk dia nggak kriuk gitu, ibaratnya gitu. Nggak ada patokan pastinya kayak gitu. Nah ini dibilang enak, mungkin orang bilang enak, tapi sebagian orang bilang nggak enak. Karena kayak tipikal mungkin yang jualan ini udah pedes banget, pas aku rasain nggak ada pedes-pedesnya. Tapi versinya dia udah kepedesan, kayak gitu. Kalau nggak versinya aku lebih suka asin kayak gitu sih. Kalau aku tuh kalau soal rasa tuh kuat banget. Mungkin bagi orang kayak belum ngerti gitu kan. Kalau aku nggak kayak gitu. Jadi kalau dibilang nggak enak itu relatif sih. Ya karena lidah orang beda-beda. Ya, gitu aja sih. Jadi kalau dibilang nggak enak, terus juga aku juga nggak mungkin juga kan ngejudge ini nggak enak loh kayak gitu. Tapi ya kan nggak juga maksudnya. Tapi bukan maksudnya bukan berarti nggak enak banget. Iya, aku udah bikin bilang ini nggak enak, tapi ujung-ujungnya lagi dicoba, nggak biasa aja kan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas kita endorse ini juga sebenarnya bukan marketingnya, bukan marketing yang kalian harus beli kayak gitu. Kita tuh notice kan produk orang, kayak gitu. Nih orang notice oh di situ ada jual ini ya, kayak gitu itu dulu. Itu mindsetnya orang tuh, beberapa orang tuh salah. Bakalan kayak misalnya endorse di Lidi nggak ngaruh kayak gitu kan. Bagaimana kalau jualannya juga biasa aja kayak gitu kan, itu jadi polemik juga ya kita kan kasihan kita ke kadang tuh ya, kenapa juga aku nggak mau endorse, karena orang tuh menyalahkan kita gitu. Iya benar. Endorse di sini tuh nggak ngaruh, padahal bukan berarti nggak ngaruh, mungkin target pasarnya yang beda. Kayak aku, misalnya kamu endorse harga yang mahal nggak akan masuk, karena target pasar itu anak-anak muda, anak-anak yang masih SMP, SMA, sekolah, kuliah ya kayak gitu. Sedangkan kalau endorse yang harganya mahal nggak mungkin bisa ke aku sih. Gitu. Terus Kak, yang kita lihat ini kan kakak ini dikenal banget, salah satunya dikenal banget lah di Brownie. Terus setiap kakak buat SG atau ngelakuin apa aja gitu di Instagram, itu kan pasti ada aja yang nggak suka dong Kak. Nah mungkin dong suka, iya. Ada suka dan nggak suka. Gimana cara nyikapinnya itu Kak? Dari kalinya. Kalau aku tuh orang yang cuek ya, yang nggak suka sama aku tuh banyak banget. Tapi aku nggak pernah mau dengerin omongan orang sih. Bodoh amat. Menurutku dia nggak kasih aku makan ya. Kenapa? Kenapa? Gitu. Berpengaruh. Banyak banget yang ngomongin aku jelek, bilangin gini gitu gini. Udah aku nggak pernah peduliin. Dibilang toko aku mahal, ya sudah aku diam aja. Toh mereka tetap beli kok. Iya. Bilangin toko aku mahal tuh mereka tetap datang. Kalau ketemu aku juga baik-baik banget gitu loh. Itu banyak banget. Jadi aku tutup kuping aja sih, nggak peduli. Kalau aku sebenarnya tipe kalau cuek-cuek, mikirin juga sih kayak gitu. Pikiran ya kan, manis sekali pikiran, bikin bete. Kalau bikin story itu banyak kok, malah ini berbagiin. Kita nggak tahu berbaginya. Kalau berbaginya untuk yang bermanfaat nggak apa-apa. Ya, aku nggak tahu. Gosip langsung indah. Nyambung banget. Berbagi ini sudah itu. Menjulitin. Iya,
aku nggak paham sih, maksudnya kayak gini, kita nggak bisa bikin orang semua suka sama kita gitu. Iya, Ya bener kan? pasti. Ada yang suka, banyak yang nggak suka Iya. kayak gitu. Nah kalau aku dia cuek, tapi kadang-kadang juga kayak ini siapa ya, akun fake juga banyak. Gitu kan? Cuma aku lucunya, aku yang paling lucu gini, aku nggak kenal kamu ngomongin aku. Kamu Iya, lagi ya, ada tuh, Kak. itu tuh aku paling kayak, ih apa yang paling kesel? Iya nggak Iya, sih? ada, Maksud gini loh, aku aja nggak tahu kamu ini ada di dunia ini ngomongin aku. Iya nggak sih? paling tahu ya. Maksudnya kalau misalnya aku tadi tahu nih gini ya kan, Iya. nah, masalah misalnya kamu benci sama aku ya kan, aku nggak tahu juga misalnya aku ada salah kata, Iya, salah benar. perbuatan kayak gitu kan, masih aku tolerir lah gitu kan. Tapi kalau ini nggak kenal gitu kan, Iya. Tiba-tiba. kadang kan Instagram itu Ya, kan iya kan? kadang-kadang dia nggak suka gitu, Nah. nah bilangnya kenapa sih dia kayak gini Iya, gitu. pasti Nah, gitu. kalau itu ya aku paling kesel orang kayak gitu, rasanya aku tuh mau kayak gini, nah aku mau ajak ngobrol, kamu nggak suka nggak sama aku kenapa? Kenapa? Ngobrol. Jadi kayak gitu kan ya. Enggak, siapa tahu kan aku bisa berbenah, ya kan? Iya. Bisa koreksi langsung gini, Lin kamu nggak suka aku kenapa? Kamu tuh gini, kalau kamu baca gini, oh iya. Kita aku bisa pernah. belajar Iya kan kan belajar. ya. Siapa tahu dia seuzon sama aku ya kan? Nah, nanti aku bisa Bisa jelasin, ngejelasin. atau nggak apa yang salah, nanti aku bisa perbaikin karena aku tipe kali itu nerima masukan sih kayak gitu. Nah, banyak sih yang DM kayak gitu. Tapi aku nggak yang mikirin kalau yang udah keterlaluan. Tapi kalau nggak usah sih. Bodo Karena amat. karena apapun yang kita lakukan pasti ada yang nggak suka. Pasti, Gitu. apalagi kalau orangnya udah memang nggak suka, dia sebaik apapun sama orang itu pasti tetap nggak suka. Nih, Iya. Nabi Muhammad aja ada pembenci guys saya. Iya, iya. Nabi loh, Utusan Allah loh, utusan Allah. kita yang manusia gitu. Ini apalagi aku manusia biasa. Aku paling menguatkan itu kayak gitu. Yang paling kayak Nabi Muhammad aja banyak yang benci. Iya. Jadi itu nyata-nyata utusan Allah ya kan, utusan Allah. Apalagi itu manusia biasa kayak gitu. Jadi ya banyak yang benci, ya aku nggak terlalu mikirin ya kalau udah keterlaluan. Tapi kalau aku mikirin yang respect sama aku aja, itu penguat sih. Gitu. BTW Kak, kami dari Hanyus turut bela sungkawa atas meninggalnya Ibunda Kakak. Nah Kak, maaf banget nih nanya Iya. kayak gini. Kan yang kita tahu Kak, kalau ngejahit baju ini ibunya Kakak. Nah kan ibunya Kakak udah meninggal. Nah itu siapa yang lanjutin atau tutup Kak? Gimana? Kalau planning sih kita belum tahu ya ke depannya, cuma maksudnya kayak jangka pendeknya dulu tuh kita ada adik yang sebelumnya dia pas sudah lulus SMA disuruh ibu kursus kan di Jogja setahun, jadi dia yang bakal terusin. Cuma aku ada planning juga sih kayak mau belajar dia Juga. pelan-pelan. Terus kalian yang kita tahu nih kali ini nih terus kalian yang kita tahu nih kalian ini banyak banget usahanya. Terus Kak gimana sih bagi Bagi Bagi-bagi Aku sih sebenarnya Jadi ini aku kasih masukan buat anak-anak muda atau orang-orang yang baru mulai usaha, jangan pernah seperti aku. Mungkin orang-orang di luar sana, Ilin ini maruk banget, Iya. semuanya mau diambil kayak gitu. Padahal enggak sih, aku tuh cuman kayak geram di Brownie kok nggak ada gitu loh. Di Brownie kok nggak ada sih? Ya udahlah aku yang bikin lah gitu. Iya. Tapi itu akan jadi yang mematikan gitu loh buat kita sendiri, karena apa, nggak fokus, terbagi-bagi. Jadi itu kayak pusing sendiri. Hari ini aku harus kemana, ngurusin yang mana, belum promosi ini, dan aku Iya, banyak benar. banget ya. Dari Indangku, dari Brownie It, dari Duster, sama Jejak Kopi. Nah ibaratnya itu udah keteteran, dan itu aku sendiri yang kerjain semuanya. Karena memang orang-orang di rumah tuh mengandalkan aku gitu loh, karena mungkin aku yang bisa ngomong, yang pede ngomong, yang pede nge-review gitu. Nah kemarin sempat aku lepas Brownie It, aku suruh adekku yang jaga kan, karena memang rencananya aku mau kasih ke adekku gitu loh buat dia pemasukan, tapi ternyata nggak bisa, turun banget omsetnya langsung, apalagi semenjak Covid langsung drop banget turun. Makanya aku sekarang lebih ke ini sih, buat kalian yang baru mau mulai usaha, pokoknya ya siapapun itu jangan pernah mau kebagi-bagi.
satu aja fokus. Misalnya nih Fokus ya. mau jual kopi ya udah kopi aja, Aja. nggak laku tahan aja dulu, jalanin aja dulu gitu loh. Nggak mungkin nggak laku. Dibenahin apa ya yang kurang? Kok bisa kopiku kah yang nggak enak? Atau pelayananku kah yang jelek misalnya gitu. Nah, aku jujur aku bakal tutup sih beberapa tokoku karena memang aku lebih fokus mau yang jalan aja. Kayak The Collection parfum itu aku lanjutin. Duster bakal aku tutup. Jejak kopi bakal aku lanjutin sama Indangku. Nah, aku Brownie Tit paling aku main kembali kayak dulu deh online. Kayaknya orang-orang lebih suka chattingan sama aku. Iya. Orang-orang lebih suka pelayanan sama aku. Jadi aku maunya Brownie Tit itu ntar kembali ke online lagi. Jadi yang ada toko cuman The Collection parfum karena itu yang gila sih omsetnya. Masih jalan walaupun pandemi ini semuanya goyang ya. Iya. Dia tetap bertahan. Aku bingung itu orang Ya, parfum mungkin- gimana ya? Maksud udah corona jangan bau lah gitu. Oh iya. Down on gitu ya. Jadi kalau parfum itu alhamdulillah dari kan ini cabang Samarinda ya, kita tuh ada di Samarinda udah 3 cabang, di Brau 1, cuman di aku aja. Itu yang omsetnya nggak pernah jebol sih, naik terus. Makanya aku lebih kayaknya kenapa ya aku turun drastis gini ya karena keserakahan aku gitu loh. Aku mau fokusin, ya udah aku udah ngomongin kan. Aku mau fokus aja, aku udah minta izin sama orang tua karena memulai usaha itu orang tua sih yang paling penting. Aku tuh orangnya keras kepala. Orang tua ngomong aku nggak mau peduliin. Menurutku mereka udah tua nggak usah ikut campur. Ternyata itu salah besar loh. Doa orang tua itu yang paling berpengaruh untuk kita. Dari orang kayak mertua aku dulu suruh, Lin ngapain sih punya toko, udah jualan di rumah. Enggak mau, aku mau punya toko. Ternyata enak aku jualan di rumah sama aja, ibaratnya kan omset yang harus aku bayarin ke toko nggak terus aku tabung gitu loh. Ternyata salah. Intinya buat kalian semua juga yang mau mulai usaha, dengerin apa kata orang tua, izin sama orang tua, izin sama misalnya orang terdekat suami. Iya, doa paling penting tuh memang orang tua sih, paling penting. Dan beruntunglah ya orang yang masih punya orang tua. Sabar. Gila, ini aku juga anak ini sih, ibuku udah meninggal. Kak, ngomongin soal produk nih Nestin ini Kak tuh nggak sih ini produk apa? Ini produk Brau Kak, asli. Produk lokal ya. Iya, asli lokal, asli. Oh gitu. Iya, Kakak baru tahu nggak? Aku kira produk luar loh. Enggak, Udah enggak. sering dengar. Sering dengar ya? Nah. Oh, aku Coba kira kita cobain aja dulu. produk luar. Enggak, Jadi ini asli, maksudnya asli air Brau. asli Kak Brau. Asli. Oh, di orang juga. Lokal iya Brau. Di mana sih namanya? Di Kilo 5 Jalan Kilo 5 Kak. Di kilo 5. Bisa nih buat di toko kan nambah minuman gitu. Oh iya, Cintai minuman. produk lokal. Kan kalian juga. Kalau bukan kita Aku siapa minum lagi? dong di sini. Kalian tuh Kak endorse kan siapa tahu. Kan banyak nih warga baru termasuk kali ini juga nggak tahu. Tapi serius ini punya Brau. Serius, Aku Kak? paling suka sih majukan maksudku tuh Brau harus Iya. Iya, harus. Brau. Insya Allah ntar aku ambil deh. Iya. Soalnya di jejak kopi tuh kayak orang butuh minuman gitu, minuman air putih. Penetralannya ya. Mineral ya. Cuman aku kayak nggak usah lah, aku bilang aku baru tahu kalau ini punya Brau. Insya Allah ntar aku readyin deh di jejak kopi. Di mana senternya tadi? Di Jalan 5 Kilo di samping PDAM Kak. PDAM. Oke. Itu pabriknya. Oh ya ini Kak, buat kali ini apa sih Kak harapan ke depannya buat usaha Kakak sendiri sampai saat ini, harapannya? Harapannya semoga terus berkembang. Terus berkembang dan selalu, maksudku tuh mengeluarkan sesuatu yang baru. Ibaratnya itu aku selalu menginspirasi anak-anak di Brau. Aku juga mau ini sih kasih saran ya. Ada kesan? Ya pesan-pesan untuk anak-anak Brau yang baru mau mulai usaha, jangan pernah patah semangat. Karena down itu pasti. Seperti yang mungkin orang-orang mikir aku tuh kaya banget kali ya. Banget Kak. Sampai Memang di tahu orang kan yang tadi sampai Instagram, Iya, sosial kayaknya media. sultan banget. Sampai Sukses banget kayak gitu ya. Pasti sih, Kayak alhamdulillah. nggak ada Iya, iya, iya. Alhamdulillah, tapi nggak mungkin lah. Semua orang punya titik Pasti, down. betul. Aku udah dalam 4 tahun apa 5 tahun aku usaha udah 2 kali aku tuh down loh, serius. Tapi nggak ada yang tahu tuh paling teman-teman deket yang selalu support gitu. Down itu pasti, tapi jangan pernah menyerah. Memulai itu gampang, yang susah itu bertahan. Bisa nggak sih Bener. bertahan? Iya, iya. Memulai itu gampang, kamu mau jualan apa aja bisa, tapi bertahan bisa nggak sih? Nggak semua orang bisa bertahan. Boleh dong Kak endorse ini. Kan
kakak ini banyak nih followersnya nih di IG. Boleh dong endorsekan dulu Destin. Oh, boleh kita post sekarang? Boleh dong, boleh. Kita kan tahunnya ini banyak nih, termasuk kali ini juga tahunnya Destin ini produk luar. Kita sambil bincang-bincang aja sama Kak Mehmet. Nah kak, kan tadi yang kali ini itu ngadepinnya kayak gitu, fokus. Nah kalau Kak Mehmet sendiri gimana sih ngadepin usahanya? Kan kakak ini juga banyak di tari juga iya, di dance juga iya, private decor juga iya. Gimana sih kak? Kerja keras sih. Kerja keras. Aku tuh tipe kalinya mungkin belajar dari almarhum ibu juga kan, tipe kali itu kerja keras, tanggung jawab. Terus ketika kita dipercaya sama orang itu betul-betul yang kita pegang. Jadi bukan soal nominal sih, kalau bukan case udah dapat duit nih. Jangan mindsetnya dia kayak gitu. Tanggung jawab. Kalau duit itu nomor sekian lah, gitu kan. Yang penting kayak gimana bisa muasin kepercayaan orang, gitu. Karena itu kan nanti juga bakal mulut ke mulut, oh ini pelayanan gini. Dan aku yang paling anu pelayanan sih kayak gitu. Nah, kalau masalah kualitas itu juga ada patokan pastinya lagi. Maksudku menurut link ini oke, aku bilang biasa aja. Kalau ini menurutku ini oke, ini nggak oke, Lini bilang ini luar biasa. Ya kan? Tapi yang paling penting pelayanan kan. Pelayanan. Nomor satu tuh pelayanan. Pelayanan kayak gitu. Aku melayani orang Sebaik mungkin, setulus mungkin kayak gitu. Nah, terus kalau baginya gimana ya? Aku percaya namanya apa ya, sudah Allah Maha Pengatur gitu kan. Alhamdulillah nggak pernah tabrakan sih. Paling kan tabrakan dikit aja. Jadi kayak misalnya aku lagi dapat job nari nih. Nari itu kayak 3-4 tahun terakhir tuh aku ngelatih anak pensi sekolah kan, itu setiap sore. Bahkan di 2 tahun terakhir itu dari jam 3 sampai malam itu. Jadi itu ada 3 kloter. Jadi yang kloter ini satu dulu, nanti kloter ini lagi, nanti malam lanjut gitu selama 3 bulan. Nah, apa yang aku bilang Allah itu Maha Pengatur, itu ketika job nari kencang, job jahitan sepi. Jadi gitu, dia ketutup dari nari. Nanti tiba-tiba kalau sudah nari udah mau habis, aku mikir aduh ya Allah duit dari mana lagi nih ya kan, tipe aku ini kan freelance ya. Jadi kayak nggak ada yang uang bulanan pasti gitu, nah ya kan, kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau sudah nari udah mulai mau habis, jahitan naik kencang kayak gitu. Nanti palingan di jahitan tiba-tiba ada dekor kayak gitu sih. Jadi kalau alhamdulillah nggak pernah yang tabrakan banget. Dan juga kalau memang itu bertabrakan, aku nggak ambil sih gitu. Bener. Takutnya aku nggak bisa fokus. Nggak bisa bagi waktu kan, kasihan kepercayaan orang gitu sih. Nah, terus kak, kita lanjut. Mohon maaf nih sebelumnya kan kakak berdua ini ibunya udah meninggal. Apa sih yang dirindukan dari sosok ibu? Kali ini dulu deh. Aduh. Kan mamaku udah meninggal tuh sekitar berapa tahun ya? 2012. Tapi kakak sudah nikah? Belum, masih sekolah. Iya, jadi 2012 yang dirindukan yang pastinya tuh omelan, masakan. Terus tuh kayak aku kalau ngomongin orang tua tuh ngomongin kayak kan sekarang nih aku udah dikenal orang, aku juga udah punya anak, aku udah nikah, aku tuh sedih orang tua aku tuh nggak ada gitu loh di saat aku kayak hamil, melahirkan, yang paling dibutuhkan tuh kan orang tua ya, tapi mamaku tuh nggak ada. Di saat aku lagi sukses misalnya nih, aku punya uang banyak, aku tuh bingung kasih ke mamaku tuh nggak bisa. Padahal yang mau aku banggakan itu mamaku dulu gitu loh. Ya memang masih ada bapakku sih, cuman beda ya namanya. Beda. Juga. Kita paling dekat pasti sama ibu. Terus tuh kayak kalau misalnya nih kita lagi down banget, siapa sih yang paling bisa dengarkan anaknya? Cuman orang tua kan, mama kan ibaratnya. Aku sedihnya tuh di situ sih. Di saat aku terpuruk, aku bahagia gitu, mamaku tuh nggak ada gitu loh, nggak ada di samping. Iya, padahal aku tuh pingin banget. Sampai detik ini aku selalu bilang ke orang-orang dekat kayak nenekku, kalau aja orang tua aku masih ada di sini, dia pasti akan sudah aku bahagiakan banget. Dia mau minta apapun, aku pasti akan kasih gitu loh ibaratnya. Cuman kan memang nggak ada ya sudah.
mau gimana lagi gitu loh. Kirim doa aja. Iya, jadi aku selalu itu sih kirim doa ke mama aku. Kalau Kak Memetnya nih, Kalau aku kan baru sih iya benar. belum 2 minggu baru 10 hari lah. Kalau rindu belum terlalu juga sih, yang masih anu aja. Paling kehilangan lah Ya Kak. kehilangan juga kayak apa ya, aku tipe kalian juga sama almarhum itu apa ya, kan aku kerjaan padat kan di luar, jadi nggak terlalu Nggak terlalu intens dekat ketemu. banget. Paling kayak pagi bangun, pulang dibukain pintu gitu aja sih. Jarang yang ngobrol bareng kayak gitu. Jadi kayak kalau untuk sekarang sih belum terlalu ini sih. Kayak gimana ya, anggap aja aku lagi kayak nggak ketemu dia karena lagi ada kerjaan gitu. Benar. Jadi itu kalau sekarang belum sih. Belum ya. Cuma kalau yang kehilangan pasti Pasti. kehilangan. Tapi belum sih itu kamera. Iya belum. Tapi cuma aku akan ada akan ada. Akan Ya. ada. Astaga, mamaku tuh udah nggak Nggak ada. ada. Sekarang tuh dia kayak masih ngambang kayak mimpi aja. Iya. Kayak mamanya masih ada. Iya. Dulu aku ngerasain gitu selama 1 bulan mamaku meninggal kan. Tapi makin kesini tuh makin kayak ditampar. Mamamu tuh udah nggak ada gitu loh. Ibaratnya kadang tuh aku masih sering tuh teriak, "Ma, baju kemana, Ma?" Ternyata orangnya udah meninggal gitu. Nah, jadi aku tuh kayak diam sendiri. Kayak astaga, mamaku tuh sudah nggak ada Iya. gitu loh. Kayak aduh bingung lah. Pokoknya kayak separuh jiwa tuh hilang. Terus kalian masih ada orang tua ya? Aduh sayangi Oh, ya. sayang. Jangan sampai menyesal, memang ya cekcok itu pasti ada sama orang tua. Benar. Karena kita tuh kayak Beda pendapat lah ya, Kak. benci sama mama tuh. Aku juga gitu dulu. Kalau pas Ternyata masih muda, pas dia meninggal tuh itu Udah gimana gitu. nggak bisa Jadi ini diomongkan lagi. pesan buat teman-teman Iya, ya, maksudnya pesen. sebawel-bawelnya mereka Iya. kesan-keselin, tapi pas kalian sayang juga nih Iya, gitu. pasti. Soalnya aku tipe kali juga sama almarhum itu sayang banget tapi gengsi. Iya. Tapi gengsi. Karena laki-laki Iya, kan. kayak misalnya aku beliin apa tuh, ya udah nih, nah udah naruh gitu, tinggal gitu kan, nah gitu, gitu gimana itu kayak sayang gitu. Sayang banget. Kadang juga ini namanya orang tua bawel kan, aku lawan. Kadang sudah aku bilang kalau kalau lagi ngomong gini jangan kok aku yang jadi anu ya, yang apa namanya, kok kayak ngatur orang tua ngatur gitu seperti ya pasti sering ya Lilin bantu orang tua kayak gitu Sering kan. banget. Namanya Pasti juga lah, anak Kak. muda kan. Apalagi aku tuh mamaku meninggal tuh aku tuh lagi pendewasaan diri lah ya. Iya, benar. Jadi orang tua ngomong apa aku ngelawan. Terus aku tuh tipe kalau aku bilang keras kepala tadi ngelawan aja. Mamaku tuh nggak sakit, langsung meninggal. Nah itu yang bikin aku shock. Tiba-tiba gitu ya, Iya, Kak. yang bikin aku shock tuh itu. Coba aja, kalaupun dia hidup ya, ibaratnya dia cuma di tempat tidur, aku mau ngurusin gitu loh. Sama. Iya, tapi mamaku tuh Tiba-tiba mungkin nggak mau ngerepotin anaknya sama sekali gitu loh. Jadi sakit langsung meninggal. Bayangin, itu tuh shock terapi tuh bukan cuma aku, tapi adikku tuh ada yang masih kecil banget. Nah iya Kak, nah berhubung hal itu Kakak ini kan anak pertama. Nah gimana sih Gimana Kak tuh? Bu Backup. nguatin terus? Sedih, tapi Iya. adik-adik juga Adiknya ini pasti ada, ada. pakai bos kuat, gitu kan. Jadi Baru memang berapa kali ini kemarin ditinggal? Iya. aku umur 2012 tuh aku berapa ya? SMA kelas 2 tuh berarti Nah kan 15, 16. 15-an ya, rasanya 15 tahunan aku, Masih 15 tahun, kecil. 16 tahunan itu aku ditinggal sama aku. Kayak apa ya, kaget lah ngurusin adikku itu. Baru adikku tuh yang masih kecil banget, masih kelas 1 SD atau 2 SD gitu, yang masih butuh mamaku. Ibaratnya dia kemana-mana aja bawa baju mamaku, menangisin mamaku terus menerus. Untungnya aku tuh punya nenek kan, memang nenek tuh udah dianggap kayak mama di rumah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih hidup, udah masih ngerasain lah ya. Maksudnya aku sukses kayak gini tuh bangga dia gitu loh. Dia yang aku ganti sebagai mama, dia yang aku kasih, dia yang aku gini seneng gitu. Nah jadi nenekku yang ngurusin sih sama aku. Tapi adik-adikku tuh semua nurutnya sama aku gitu loh. Yang ya sampai yang Jadi dengar. ya yang apa? Dengar ya? Bener. Yang biayain juga tuh aku gitu loh. Jadi semuanya Kak. semuanya. Jadi Masih Kak, kayak uang sekolah jajan. ada yang kuliah. jadi kan Kuliah udah lulus malah adikku kuliah. jadi Kak kali ini ini sendiri yang tulang punggung gitu ya? Iya. Iya. Benar, tulang punggung. Nah jadi Kak apa sih yang paling diingat gitu dari sosok ibu, masakannya kah atau apanya gitu? Kalau omelan pasti semuanya ya. Kalau misalnya masakannya yang misalnya kalau ini datang ke restoran atau tempat makan, ini kayaknya ibuku, masakan ibuku gitu.
Yang paling diingat apa sih? Kalau aku sih masakannya sih. Masakan. Aku tuh kalau misalnya tuh ya pingin banget masakannya itu, aku tuh selalu ke mimpi, sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah mimpi makan sama dia gitu loh. Saking aku tuh pingin, padahal cuma apa terong goreng, semana sih terong goreng itu juga, tapi beda. Tangan mamaku tuh beda. Bikinan sambal mamaku tuh beda banget. Sampai ke bawah mimpi dan aku tuh sadar di mimpi itu mamaku tuh udah meninggal tuh, aku sadar gitu loh. Tapi aku tetap makan. Terbangun aku tuh kayak astaga. Saking aku tuh pinginnya gitu nah, saking pingin betul. Terus kalau Kak Memet nih di rumah kan kakak berapa saudara tadi? 5 Tapi ya? di rumah sisa 3 dua dari kakak. 3, oh gitu. Jadi gimana Kak? Yang paling diingat masakan juga atau gimana? Masakan? Kalau kita Kak Memet ini ya orangnya yang sibuk Ah. ya di rumah itu jarang. Jarang. Ini di rumah Kita tidur, lihat, gitu. yang kita lihat kan di dunia Instagram, sosial media. Aduh sih apa ya? Kalau ini belum terlalu ada sih. Iya, Masih kayak apalagi kemarin itu kan ibu di rumah sakit kan berapa hari gitu kan, juga sekarang kan yang jenguk juga dibatasin ya kan. Iya benar. Gantian, jadi aku masih kalau sekarang masih nganggap kayak oh iya lagi di rumah sakit, oh iya lagi jalan gitu aja sih Iya. ibu ininya. Cuma kadang-kadang ya pilu aja sih, kayak sudah kalau udah kami tiduran tuh kan kayak apa sih namanya, biasa berlima kan. Nah gitu biasa berlima, ini kok cuma 4. Jadi aku bilang, kadang tuh aku bilang mana mama ya kayak gitu. Gitu. Masalah aku bilang bercandain adekku kan, aku bilang mana mama, dah mama kok belum pulang, aku bilang sudah pulang sudah lamanya gitu. Itu ya bercanda supaya nggak terlalu Iya, kalau sekarang kalau rindu belum sih, Belum cuma terlalu. kayak biasa aja, kayak jarang ketemu aja kayak gitu. Nah, jadi kan kakak ini banyak usaha, bisnis, jadi selebgram, maksudnya selebgram di Berau lah ya, bisa dibilang. Iya, bisa dibilang selebgram tuh apa gitu. Kalau kita mau menasbihkan selebgram tuh nggak enak sih. Cuma orang-orang notisnya di Selalu selebgram, selebgram. cuma patokan pastinya tuh apa kayak gitu. Nah, Apa sih kak buat pesan untuk milenial, nggak usah maksudnya kayak pesan General aja. jadi kan kita ada masa depan nih kak, bukan kak, maksudnya mohon maaf nih bukan kakak aja, pasti ada generasinya lagi gitu. Iya, betul. Apa pesannya kak untuk kan milenial? Apa ya? Apa mereka buat kamu? aku Percaya diri, kan banyak nih anak milenial yang kurang percaya diri kak, itu gimana kalau kakak? Ada yang ikut-ikutan. oh iya, kalau kayak apa ya, cari kegiatan positif sebanyak-banyaknya. Terus memang kalau mau memulai itu agak berat juga sih gitu. Berat. Percaya nggak, aku ini tipikalnya sebenarnya pemalu sih. Pemalu kan? Pemalu. Jadi Nggak percaya sih, Nggak jujur. percaya, Nggak kan? percaya. juga pemalu sebenarnya ya. Iya. Maksudnya yang dulu juga waktu sekolah tuh rutinitasnya itu cuma pulang sekolah, pergi sekolah pulang gitu aja siklusnya. Gitu aja. Sampai SMA, sampai sempat mikir tuh waktu SMA tuh kayak nanti kalau udah ketemu sama teman-teman sekolah lagi, nanti aku udah update gitu, nanti kayak udah tahu lagu apa yang baru, film apa yang baru gitu kan, karena memang nggak punya teman, maksudnya nggak apa ya juga. Cuma kayak gitu, beda kalau anak-anak lain masih nongkrong, jalan. Aku nggak cukup lah kayak gitu. Gitu Pak. Iya cukup gitu. Cuma sebenarnya aku nyesel sih, maksudnya kayak kenapa nggak ngembangin diri waktu muda dulu. Cuma kan nggak tahu jalannya. Tapi ya nyesel boleh, tapi nggak ada kata terlambat gitu Iya, lah untuk kan. Kalau Selagi mau berusaha. iya kayak gitu sih, percaya aja sama apa yang kalian miliki, terus kembangkan, pokoknya banyak gali hal-hal positif. Potensi kita Potensi itu digali. juga, gitu. Benar. Kalau kaliannya sendiri nih, Kalau aku sih percaya diri ya, itu paling penting, paling utama. Apalagi anak-anak di sini tuh kadang-kadang tuh kayak memang ikut-ikutan ya. Lebih tepatnya tuh ikut-ikutan. Coba udah deh, kalian kan punya Instagram, sosial media, itu dilihat. Yang positifnya diambil, yang jeleknya dibuang gitu loh. Jadi pribadi yang jauh lebih baik lah untuk anak-anak muda milenial di Berau ini. dari BTW kak, ini kan aku udah ngerasain nih telepon, teman-teman juga udah ngerasain, enak semua. Iya, enak ya? Iya. Ini
Ini di mana sih Kak kopinya? Jadi kopinya itu di Jalan Mangga 3 depan Al-Ghazali samping Brownit ini. Ada tempat nongkinya juga kan? Aku memang fokus di kopi ini untuk nggak nongkrong sih. Oh, nggak nongkrong. Jadi memang aku dari awal bikin kopi, apalagi kan ini aku bikinnya zaman COVID ya. Iya. Jadi memang nggak ada yang nongkrong sih. nggak Tapi ada. kalau memang ada temen yang mau ngobrol sama aku boleh. Cuman kalau kayak nongkrong Terbatas ya, bareng-bareng, porsinya. iya aku enggak. Jadi Kak kamu ngejual minuman doang? Enggak, sama makanan Ada juga. makanan juga. Ada makanan juga. Ntar aku kasih deh makanannya. Boleh. Terus ini aku punya nih hadiah untuk kalian. Kebetulan ini produk baru juga dari Brownit It. Nih coba deh, ini Room and Linen Spray. Jadi ini tuh kayak pengharum ruangan serbaguna nih. Jadi kayak di ruangan gini kan kalian udah dapat tamu, Oh, coba iya, semprot iya, aja iya. dulu. Aku buka ya kak. Iya boleh. Ini lagi hype banget aku lihat di Iya Instagram. sudah kamu kan? Ya, Nah, ya, itu dulu ya. Iya. Iya. Nah, Ini bagus banget ya kak. bisa buat di mana aja, bantal, dinding, spray, pokoknya apapun, ruangan Ayo apapun. kita unboxing. Produk barunya kali ini. Iya, produk baru dari collection parfum. Nah, jadi aku tuh sekarang kenapa aku pingin Brownit itu kayak online aja, aku pingin ke packaging sih. Aku bagusin di packaging tapi udah nggak ada tempat. Jadi aku mau kayak ala-ala online sekarang gitu, Ya, packagingnya yang mewah, yang bagus gitu, yang ada. Makanya Oh ini kayak bisa jadi di baju juga ya Bisa, Kak? bisa. Bukan Jadi di ruangan doang. aku tuh cobain kan ke baju, aku semprot-semprot gitu. Itu tuh awet sampai besoknya di baju. Jadi pas buka lemari itu kayak harum gitu. cobain ya kak. Boleh, disemprot aja ke ruangan. Ini Ada ini juga di ruangan. Iya, di ruangan. Oh kayak gini. Iya, packagingnya jadi ada dua, ada yang 250 ml, itu aja tuh nanti ya gitu. Iya, aku udah tahu ini. Nah, kalau Zarina itu dia ada aroma lavendernya, jadi bikin kita tuh kayak tidur nyenyak gitu. Karena ini tuh ada kandungan water esensialnya. Bisa kan? Kalau sebelum tidur disemprotin ya kak. Iya, di bantal, guling, bikin nyenyak serius. Ini diputar aja. Jadi Iya, pas kalau dimana mana mau punya beli beli apa sih? Nah, ini tinggal namanya? disemprot-semprot aja sih. Ini bisa. Buat yang insom, aku nih suka insom kak. Oh, Iya, 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 iya. kan Nah, ini insom versi facial. mana nih? Iya. Sorry, Iya, ini ini nggak banyak. Wangi. tuh, itu wanginya segar banget. Iya, iya. Jadi pasti Lihat apa ini? Ada berapa varian? Banyak. Oh, banyak. banyak ya. Banyak banget variannya, nggak cuma ini aja. Tapi Packagingnya toko kayak gini ya kak. Iya, packagingnya kalau kalian beli 2 piece kayak gitu sih. Ini sama itu bedanya apa? Itu kemasan. Oh gitu. Itu kemasan yang besar, itu kemasan yang kecil. Oh gitu. Tapi Ini cocok fungsinya banget. sama kan? Fungsinya sama, tapi ini cocok banget buat kita yang maksud tuh yang di rumah kayak ibu-ibu rumah tangga, jadi wajib punya. Jadi tamu datang tuh aduh rumahnya rumah banget banget ya. Jadi wajib beli di Brownit itu loh. Gak apa-apa kalau harga yang kayak gini berapa kak? 30.000, 30. Kalau yang gede gini 65.000. murah banyak kan? Untuk isi asik itu udah murah. Banyak. Kamu buka Shopee aja itu udah tinggi banget. Itu kan produk dari aku ya lokal ibaratnya. Banyak variannya kak. Banyak banget. Baru semprot udah. Ciuman Iya, ya. iya. Jadi guys itu aja. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Iya, kakak. sebenarnya aku masih banyak banget sih mau sharing ibaratnya untuk anak-anak muda Bisa. juga. Boleh nggak nih aku langsung tambahin Boleh aja? dong, boleh. Jadi gini, kebetulan untuk semua siapapun yang lagi nonton mungkin ini nanti kan kalau udah tayang aku mau buka kayak satu komunitas sih lebih Iya, tepatnya, iya. satu komunitas yang di dalamnya itu kayak UMKM yang jualan makanan minuman. Kalian bisa kontak aja ke aku. Kebetulan next, insya Allah kalau memang ada jalannya, aku pingin bikin wadah gitu loh, satu tempat wadah yang isinya tuh UMKM brow. Aku tuh pingin brow ini maju kayak kota-kota di luar lain gitu loh. UMKM yang jualannya tuh beragam banyak gitu. Nah ibaratnya kan kalau expo tuh kita seminggu sekali, tapi aku pingin ada tempat yang permanen punya Iya. Sera lah ibaratnya ya kayak Tiap hari lah. bener. Jadi aku lagi cari orang yang memang mau siapa sih yang mau sama-sama kita bangun, kita buka, kita berjuang sama-sama, kita naikin produk kita sama-sama gitu. Nggak ada yang menguntungkan satu sama lain di sini kayak aku nggak ngambil untung dari tempat dan lain-lain, nggak, kita cari sama-sama. Sama Dan aku mau yang nonton boleh ntar hubungin aku, siapa tahu kalian yang UMKM brow ibaratnya kan yang belum ada tempat wadah untuk jualan bisa langsung kontak ke aku. Baik itu aja. Terima kasih Kak. Iya.